Selamat sore, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Saya atas nama Maria Kunimagi akan mempresentasikan materi tentang subak dan keanekaragaman biokultur. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas bagian pendahuluan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya. Baik, yang bagian pendahuluan di mana di sana membahas tentang timbul istilah keanekaragaman biokultur, di mana seiring dengan peningkatan kepedulian tentang interaksi antara keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya, timbul istilah keanekaragaman biokultur, yakni semua variasi di dunia atau tanpa memandang asal-usulnya yang mencakup variasi hayati pada semua tingkatan, baik tingkatan gen, spesies, dan ekosistem, dan variasi budaya dengan semua manifestasinya atau termasuk keanekaragaman bahasa, mulai dari gagasan, individu hingga ke seluruh budaya. Yang berikut keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati mencakup semua variasi dalam semua organisme hidup yang meliputi ekosistem daratan, lautan, dan perairan lainnya dan kompleksitas ekologi yang menjadi bagian dalam ekosistem tersebut. Keanekaragaman hayati diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu keanekaragaman gen, spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman genetik, di mana keanekaragaman genetik ini merupakan berbagai variasi yang terdapat pada satu spesies tertentu. Contoh, varietas tanaman padi, misalnya padi ketan, padi hitam, padi merah, padi lokal, dan padi unggul. Keanekaragaman spesies mengacu pada berbagai organisme hidup dalam kawasan tertentu, meliputi kekayaan spesies dan kelimpahan spesies tertentu. Pada lahan persawahan dapat ditemukan berbagai spesies tanaman dan hewan, tetapi kelimpahan spesies yang dibudidayakan, misalnya tanaman padi atau itik, pasti akan lebih tinggi dibanding dengan spesies liar tertentu. Kekayaan spesies paling umum digunakan dalam mengukur keanekaragaman hayati. Yang berikut, keanekaragaman budaya. Peranan budaya bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kepuasan intelektual, hak asasi manusia, emosi, spiritualitas, dan identitas lokal. Hal tersebut ditegaskan dalam Deklarasi UNESCO tentang Keanekaragaman Budaya pada tahun 2001. Yang dimaksud dengan budaya pada deklarasi tersebut adalah rangkaian khas dari spiritualitas, materi, intelektual, dan emosi dari komunitas masyarakat tertentu yang mencakup seni, sastra, pola hidup, cara hidup bersama, sistem nilai, tradisi, dan keyakinan. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya saya persilakan penyaji materi yang kedua. Selamat sore, Bapak dosen dan teman-teman mahasiswa. Di sini saya Asterius Andeate akan melanjutkan presentasi dari Maria Kunimagi. Saya akan lanjut. Adapun prinsip tersebut adalah yang pertama, yaitu keanekaragaman budaya merupakan warisan bersama umat manusia untuk generasi sekarang dan masa depan. Budaya mengambil bentuk yang beragam melintasi ruang dan waktu. Lalu yang kedua yaitu dari keanekaragaman budaya menuju pluralisme budaya. Dalam masyarakat yang semakin beragam, penting untuk memastikan interaksi yang harmonis antara orang dan kelompok dengan identitas budaya yang majemuk. Lalu yang ketiga yaitu keanekaragaman budaya sesuai faktor pembangunan. Keanekaragaman budaya memperluas opsi untuk setiap orang. Pembangunan bukan hanya dimaknai secara sederhana saja sebagai pertumbuhan ekonomi, melainkan juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosi, moral, dan eksistensi spiritual. Lalu yang keempat yaitu keanekaragaman budaya dan hak asasi manusia
Keanekaragaman budaya tidak dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap martabat manusia. Keanekaragaman budaya menyiratkan pada komitmen tersebut terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar bagi kelompok minoritas dan masyarakat adat. Lalu yang kelima, hak budaya sebagai lingkungan yang memungkinkan untuk keberagaman budaya. Hak budaya merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang universal, tidak dapat dibagi dan saling tergantung. Lalu yang keenam yaitu akses untuk semua keragaman budaya. Diperlukan upaya agar semua budaya dapat mengekspresikan diri dan membuat diri mereka dikenal. Kebebasan berekspresi ini, pluralisme media, multilingualisme, akses yang sama terhadap seni dan pengetahuan ilmiah dan teknologi. Lalu yang ketujuh yaitu warisan budaya sebagai sumber kreativitas. Penciptaan mengacu pada akar tradisi budaya, namun berkembang dalam kontak dengan budaya lain. Lalu yang kedelapan yaitu barang dan jasa budaya. Itu merupakan komoditas unik. Perubahan ekonomi dan teknologi saat ini membuka berbagai prospek untuk penciptaan dan inovasi. Lalu yang kesembilan yaitu kebijakan budaya sebagai katalisator kreativitas. Kebijakan budaya harus menciptakan kondisi yang kondusif bagi produksi dan diseminasi barang dan jasa budaya yang beragam melalui industri budaya yang memiliki sarana untuk menyatakan diri di tingkat lokal dan global. Lalu yang ke-10 yaitu memperkuat kapasitas untuk menciptakan dan penyebaran di seluruh dunia untuk menghadapi ketidakseimbangan arus dan pertukaran barang dan jasa budaya di tingkat global. Lalu yang ke-11 yaitu membangun kemitraan antara sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat kecil. Lalu yang ke-12, UNESCO memilih tanggung jawab untuk yang pertama yaitu mempromosikan berbagai prinsip yang ditetapkan dalam deklarasi ke dalam strategi pembangunan. Lalu yang kedua, sebagai referensi dan forum terhadap negara. Yang ketiga, menetapkan standar. Yang keempat itu memfasilitasi pelaksanaan rencana aksi yang terkait dengan keanekaragaman budaya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Rosmiati Magidia. Jadi baik, Bapak dosen dan teman-teman, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, itu mengenai keanekaragaman bahasa. Berbagai spesies binatang memiliki bentuk berkomunikasi melalui bahasa tubuh, kontak mata, siulan, kibasan ekor, dan cara lain. Akan tetapi, manusia memiliki kemampuan berkomunikasi melebihi makhluk lain, yaitu dengan menggunakan bahasa sebagai bentuk komunikasi yang sistematis. Bahasa dengan berbagai peraturannya merupakan bagian penting dari budaya, pengetahuan, gagasan, dan kepercayaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya ada peranan penting dari keanekaragaman bahasa, yaitu ditekankan pada Konvensi untuk Melindungi Warisan Budaya Tak Benda atau UNESCO 2003. Pada konvensi itu disebutkan warisan budaya tak benda antara lain. Yang pertama, tradisi dan ungkapan lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan dan budaya tak benda. Yang kedua, seni pertunjukan. Yang ketiga, ada praktek sosial, ritual, dan acara meriah. Yang keempat, ada pengetahuan dan praktik tentang alam dan alam semesta. Yang kelima, ada pengerjaan tradisional. Berikutnya, mengapa terjadi perubahan biokultur, yaitu budaya dan bahasa tidak statis tetapi bersifat dinamis karena berubah dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu.
Kebudayaan manusia beradaptasi dengan keadaan baru untuk menciptakan solusi terhadap permasalahan baru. Demikian pula bahasa berkembang untuk mengakomodasi kebutuhan komunikasi yang baru. Selanjutnya ada keanekaragaman biokultur. Keanekaragaman biokultur berdasarkan perspektif biokultur, keanekaragaman hayati, budaya, dan bahasa yang telah berkembang dalam sejarah kehidupan manusia merupakan ekspresi yang penting dari potensi evolusi kehidupan. Keanekaragaman budaya saling berhubungan dan saling tergantung dengan keanekaragaman hayati melalui proses koevolusi atau perubahan budaya dan hayati yang terjadi. Yang berikutnya ada keanekaragaman biokultur dalam subak. Salah satunya, kebiasaan petani anggota subak adalah menanam berbagai varietas padi lokal untuk menghasilkan beras putih, beras ketan, beras hitam, dan beras merah. Berbagai varietas padi lokal tersebut berinteraksi erat dengan ritual keagamaan Hindu di Bali. Interaksi antara keanekaragaman padi, ritual keagamaan, dan bahasa membentuk jejaring kerja biokultur, yaitu hubungan saling ketergantungan dan sekaligus saling melestarikan antara keanekaragaman hayati budaya dan bahasa. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Biokultur dan pendidikan bermakna. Keanekaragaman biokultur dalam subak sebagai ekspresi dari kekuatan kreatif dan potensi kehidupan, baik alam maupun budaya, merupakan persemaian yang sangat baik bagi vitalitas dan kelenturan kehidupan dalam planet. Uraian biokultur subak di atas menunjukkan bahwa petani tergantung pada keanekaragaman hayati untuk kelanjutan hidup, mulai dari leluhur sampai pewarisannya sebaliknya. Keanekaragaman hayati dan ekosistem tergantung pada manusia dalam mengelola vitalitas dan kelenturannya. Pendidikan biokultur. Salah satu pendidikan bermakna adalah pendidikan keanekaragaman biokultur, yakni pendidikan yang bermaksud untuk menghubungkan alam dan budaya sebagai cara untuk mempromosikan pembelajaran dan penghormatan kepada keduanya, sebagaimana juga hubungannya erat antara alam dan budaya. Hubungan tersebut bisa dilihat dalam bentuk pengetahuan lingkungan, keanekaragaman bahasa lokal, lukisan, makanan, musik, nyanyian, tarian, arsitektur, seni, sistem kepercayaan, dan ekonomi lokal. Adapun ciri dari pendidikan biokultur adalah 1. Mempromosikan kesadaran tentang berbagai nilai positif dari keanekaragaman biokultur dengan memperbaiki rancangan kurikulum dan pendidikan calon guru. 2. Sepanjang memungkinkan menggabungkan berbagai model pembelajaran tradisional ke dalam proses belajar mengajar dengan tujuan melestarikan dan menggunakan sepenuhnya. 3. Menggunakan pendekatan yang lebih holistik dan interdisipliner yang secara tegas berorientasi pada prinsip bahwa manusia adalah bagian tidak terpisah dari biosfer, dan menekankan bahwa selama ini tindakan manusia yang mengabaikan prinsip tersebut. 4. Lebih inklusif dalam ruang lingkup, termasuk kemungkinan mencakup masyarakat adat dan masyarakat lokal yang selama ini terpinggirkan. Pada satu sisi pola hidup, mereka telah dipengaruhi dan dirubah oleh berbagai modernisasi. 5.
bukan hanya sekedar mengidentifikasi atau menelaah hubungan antara keanekaragaman hayati, budaya, dan bahasa, tetapi menggali lebih jauh tentang berbagai artikulasi yang ditimbulkan dari hubungan tersebut. 6. Mendorong literasi digital dan memastikan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi baru yang harus dilihat baik sebagai disiplin pendidik dan sebagai alat pedagogis yang mampu meningkatkan efektivitas layanan pendidikan. Baiklah, selamat sore Bapak dosen dan teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan penutup, yaitu keanekaragaman biokultur. Keanekaragaman biokultur merupakan semua variasi di dunia yang mencakup keanekaragaman hayati, budaya dengan semua manifestasinya, termasuk keanekaragaman bahasa. Keanekaragaman hayati mencakup semua variasi dalam semua organisme hidup yang meliputi ekosistem daratan, lautan, dan ekosistem perairan lainnya, dan kompleksitas ekologi yang menjadi bagian dalam ekosistem tersebut. Keanekaragaman budaya adalah rangkaian dari aneka ragam spiritualis, materi, intelektual, dan emosi dari komunitas masyarakat tertentu yang mencakup seni sastra, pola hidup, cara hidup bersama, sistem nilai, tradisi, dan keyakinan. Sedangkan keanekaragaman bahasa menawarkan wawasan baru tentang sejarah, perbedaan budaya, migrasi, dan cara untuk memproses informasi bagian penting dari budaya, pengetahuan, gagasan, dan kepercayaan yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Fokus terpenting dari keanekaragaman biokultur adalah interaksi atau saling ketergantungan antara keanekaragaman hayati, budaya, dan bahasa. Contohnya itu keanekaragaman bahasa itu, contohnya di Pulau Sumba itu kan keanekaragaman bahasa berarti bahasanya berbeda-beda dan budaya yang dianut itu juga berbeda-beda. Sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika selama presentasi terdapat kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.